Sejarah baru. Timnas Indonesia U23 duduki pot 1 di drawing kualifikasi Piala Asia U23 edisi 2026. Kabar bahagia untuk penggemar Garuda Muda. Tegas dan tak bisa ditawar, Erick Thohir targetkan Timnas Indonesia kunci posisi 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah saatnya Mas Hilgers dinilai siap menembus tim raksasa Eropa setelah berjaya di FC20. Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk absen latihan bersama NEC Nijmegen, ini penyebabnya. Respons mengejutkan Sintayong ketika diminta antar Timnas Indonesia juara Piala AFF edisi 2024. Miliano Jonathan sepertimbangkan gabung Timnas Indonesia, keputusan akhir musim ini. Nova Arianto akui masih banyak kekurangan meski berhasil bawa Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Asia 2025. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Sejarah baru. Timnas Indonesia U23 duduki pot 1 di drawing kualifikasi Piala Asia U23 edisi 2026. Kabar bahagia untuk penggemar Garuda Muda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Timnas Indonesia U23 mencetak pencapaian luar biasa dengan berhasil menempati pot 1 dalam drawing kualifikasi Piala Asia U23 edisi 2026. Posisi prestisius ini menandakan bahwa Timnas Indonesia kini diakui sebagai salah satu tim kuat di Asia setelah sebelumnya berhasil mencapai babak semifinal di Piala Asia U23 edisi 2024. Ini adalah prestasi yang patut dirayakan oleh seluruh penggemar Garuda Muda. Posisi Timnas Indonesia U23 di pot 1 ini ditentukan berdasarkan performa mereka di turnamen sebelumnya. AFC menggunakan pencapaian di Piala Asia U23 edisi 2024 sebagai acuan pembagian pot untuk kualifikasi mendatang. Keberhasilan Indonesia masuk semifinal membuat mereka layak berada di pot teratas bersama negara-negara kuat lainnya di Asia. Lalu, negara mana saja yang akan menemani Indonesia di pot 1? Mengacu pada performa Piala Asia U23 edisi 2024. Penghuni pot 1 untuk kualifikasi nanti adalah tim-tim unggulan Indonesia, Jepang, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Korea Selatan, Vietnam, Qatar, Cina, Tajikistan, dan Thailand. Dengan berada di pot yang sama, Indonesia dipastikan tidak akan berhadapan dengan negara-negara kuat ini di babak grup, memberi peluang besar bagi Garuda Muda untuk melaju lebih jauh. Sebanyak 47 negara dari anggota AFC akan terdaftar dalam babak kualifikasi, namun biasanya hanya 43 hingga 44 negara yang berpartisipasi. Dengan pembagian 4 pot berisi masing-masing 11 tim, Indonesia diposisikan dengan penuh kehormatan di pot 1 bersama negara-negara besar. Penggemar Timnas Indonesia patut berbangga sebab perjalanan Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 edisi 2026 semakin dekat dengan asa untuk lolos dan mencetak sejarah baru. Tegas dan tak bisa ditawar, Erick Thohir targetkan Timnas Indonesia kunci posisi 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tegas memasang target besar bagi Timnas Indonesia untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan posisi Indonesia saat ini berada di peringkat kelima grup C dengan 3 poin. Erick menekankan bahwa skuad Garuda harus minimal finish di peringkat 3 atau 4 agar tetap memiliki peluang lolos. Target ini menurut Erick bukan sekadar rencana tapi misi mutlak yang tak bisa dinegosiasikan. Tantangan berat sudah menanti di bulan November mendatang, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kedua tim tersebut memiliki peringkat jauh di atas Indonesia, namun Erick meyakini bahwa tim harus mampu memaksimalkan setiap laga kandang untuk menambah poin. Dengan dukungan penuh supporter di tanah air, Erick berharap anak asuh Sintayong bisa tampil maksimal.
Evaluasi terbaru bersama pelatih Shin Tae-yong juga telah dilakukan dan Eric menegaskan bahwa seluruh tim dari pelatih hingga pemain harus bekerja ekstra keras. Ia menyampaikan langsung pada Shin Tae-yong bahwa posisi 4 besar adalah target mutlak yang tidak bisa ditawar. Saya sudah sampaikan kepada Coach Shin, target kita harus masuk 4 besar grup. Ini bukan tawar-menawar, ungkap Eric dengan tegas. Hasil laga di bulan November nanti dianggap sangat krusial bagi Indonesia. Dan Eric mengingatkan bahwa setiap poin yang didapatkan dari pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi bisa menjadi tabungan penting untuk mengejar posisi 4 besar, yang akan membuka jalan ke babak playoff. Dengan perolehan 3 poin sejauh ini dari target total 15 poin, perjuangan timnas Indonesia masih panjang. Namun Eric yakin dengan strategi yang tepat dan kerja keras, peluang untuk masuk 4 besar masih realistis dan dapat dicapai. Sudah saatnya Mas Hilgers dinilai siap menembus tim raksasa Eropa setelah berjaya di FC Twente. Mas Hilgers kembali menunjukkan peran krusialnya di FC Twente dengan performa impresif yang berhasil membawa timnya mengalahkan Heracles Almelo 5-0. Dalam pertandingan yang digelar Minggu, Mas bahkan menyumbangkan 1 gol, semakin mengukuhkan dirinya sebagai pemain andalan Twente. Pemain yang sudah bergabung dengan Akademi Twente sejak 2011 ini akhirnya menembus tim senior pada 2020. Dan sejak itu terus berkembang menjadi bek andalan. Bahkan kini masuk dalam radar timnas Indonesia. Penampilan Hilgers yang semakin solid ini mendapat sorotan dari mantan pemain timnas Belanda, Theo Lucius, yang kini menjadi asisten pelatih PSV Eindhoven. Lucius menyebut Mas sebagai faktor stabil di Twente dan percaya bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut memiliki potensi besar untuk meraih sukses di klub papan atas Eropa. Saya benar-benar melihat dalam segala hal bahwa Mas seharusnya bisa menangani klub besar, ungkap Lucius penuh keyakinan. Lucius juga menggarisbawahi pentingnya kesempatan bagi Mas untuk berkembang lebih jauh di tim-tim besar Eropa. Dengan usia yang masih muda, ia yakin Mas akan mampu terus belajar dan memperkaya pengalaman, namun tetap memberi kontribusi maksimal untuk Twente di sisa musim ini agar makin dilirik oleh klub-klub besar. Anda harus memberinya kesempatan dan waktu, tambah Lucius, yang melihat potensi Mas untuk meraih sukses besar. Bagi para penggemar timnas Indonesia, potensi besar Mas Hilgers ini menjadi harapan baru. Jika berhasil bergabung dengan klub raksasa Eropa, kiprahnya bisa jadi kebanggaan bagi bangsa dan membawa pengalaman berharga untuk skuad Garuda. Bintang timnas Indonesia Calvin Verdonk absen latihan bersama NEC Nijmegen, ini penyebabnya. Kabar mengejutkan datang dari Belanda. Bintang timnas Indonesia Calvin Verdonk absen dalam sesi latihan NEC Nijmegen jelang laga Piala KNVB edisi 2024-2025. Ternyata absennya Verdonk dari latihan ini disebabkan oleh kondisi kesehatannya yang terganggu. Bek andalan ini dikabarkan tidak bugar karena mengalami flu sehingga harus absen sementara waktu dari latihan timnya. NEC Nijmegen sendiri dijadwalkan menghadapi PEC Zwolle di babak pertama Piala KNVB pada Rabu 30 Oktober 2024 di Gopher Stadion, Nijmegen. Meskipun masih belum pasti apakah Verdonk akan bisa tampil, banyak yang berharap dia segera pulih dan tampil untuk timnya dalam pertandingan penting ini. Kabar ini dikonfirmasi oleh jurnalis Belanda, Maurice Deman, melalui akun Twitternya. Latihan untuk pertandingan piala dengan PEC Zwolle, Calvin Verdonk dan Dirk Proper tidak masuk dalam daftar pemain, tulisnya, dan menambahkan, Verdonk sedang menderita flu. Selain Verdonk, Indonesia juga memiliki perwakilan lain di laga ini. Eliano Reijnders, gelandang PEC Zwolle, diketahui juga memiliki latar belakang sebagai pemain skuad Garuda. Pertemuan kedua pemain ini bisa menjadi momen menarik bagi para penggemar timnas Indonesia di Eropa. Di tengah situasi ini, Verdonk juga perlu mempersiapkan diri untuk 2 laga penting bersama timnas Indonesia bulan depan.
Skuad Garuda akan menghadapi tantangan besar saat berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pendukung tentu berharap Calvin Verdon segera pulih dan dapat memberikan performa terbaiknya, baik untuk NEC di Jemegen maupun Timnas Indonesia. Respons mengejutkan Shin Tae-yong ketika diminta antar Timnas Indonesia juara Piala AFF edisi 2024. Shin Tae-yong, pelatih kepala Timnas Indonesia, merespons dengan mengejutkan ketika diminta komentarnya terkait desakan para pencinta sepak bola Indonesia untuk membawa pulang trofi Piala AFF 2024. Pelatih asal Korea Selatan berusia 54 tahun ini justru mengungkapkan kebingungannya soal pentingnya gelar tersebut, dengan menyatakan bahwa fokus seharusnya pada ajang yang lebih besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Sejujurnya, saya tak tahu apakah Timnas Indonesia perlu juara Piala AFF atau tidak. Satu yang pasti, AFC jauh lebih besar ketimbang AFF, ujar Shin Tae-yong kepada media, termasuk Okesun, pada 28 Mei 2024. Saya mohon semua pihak jangan terlalu terfokus ke AFF. Namun, mari majukan diri agar kami bisa menatap ajang yang lebih tinggi seperti AFC atau bahkan FIFA, tambahnya. Sejak diangkat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir Desember 2019, Shin Tae-yong telah mengukir sederet prestasi yang signifikan. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia di 3 level berbeda, U20, U23, dan senior. Prestasi ini bahkan mencakup 2 kali berturut-turut lolos ke Piala Asia Senior pada 2023 dan 2027 yang membantu menaikkan peringkat FIFA Timnas Indonesia dari 173 ke 130 dunia. Bukan hanya itu, Shin Tae-yong berhasil meloloskan Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 edisi 2024. Membawa tim semakin dekat dengan mimpi tampil di Olimpiade Paris 2024. Ia juga mengantarkan Timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang membuat peluang tampil di Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Namun meski beragam pencapaian telah diraih, Shin Tae-yong belum berhasil mempersembahkan gelar juara untuk Timnas Indonesia. Timnya terhenti di final Piala AFF 2020, lalu kandas di semifinal Piala AFF edisi 2022, sementara di SEA Games 2021, Timnas Indonesia U23 hanya mampu merebut medali perunggu. Bahkan pada Piala AFF U19 2022, Timnas Indonesia U19 harus terhenti di fase grup. Lalu apakah Piala AFF 2024 yang akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 wajib dimenangkan oleh Shin Tae-yong? Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga memberi sinyal bahwa Shin Tae-yong bebas memanggil pemain-pemain abroad untuk memperkuat timnas di Piala AFF 2024. Namun ini bergantung pada izin dari klub mereka masing-masing, mengingat Piala AFF bukan agenda resmi FIFA. Miliano Jonathans pertimbangkan gabung Timnas Indonesia, keputusan akhir musim ini. Miliano Jonathans, winger muda berbakat milik Vitesse, mulai buka suara mengenai peluang untuk membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini tengah mempertimbangkan tawaran tersebut dengan serius, bahkan melibatkan keluarga dalam diskusinya. Berdarah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat, Jonathans kini menjadi topik hangat di kalangan fans Timnas Indonesia berkat penampilannya yang impresif bersama Vitesse. Saat ditanya tentang ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya, Jonathans mengaku bahwa dirinya sedang mengkaji kesempatan ini secara matang. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung, ungkapnya dalam wawancara yang dikutip dari GLD. Bermain untuk Timnas Indonesia disebutnya sebagai sebuah kesempatan yang luar biasa dan keputusan final akan diumumkan pada akhir musim. Sepak bola di Indonesia sangat diminati dan saya melihatnya sebagai kesempatan yang luar biasa.
Saya pikir saya akan membuat keputusan pada akhir musim ini, tambah Jonathans. Penampilannya yang gemilang tak hanya mencuri perhatian fans timnas Indonesia, namun juga klub-klub besar Eredivisie seperti SC Heerenveen, FC Twente, dan Go Ahead Eagles. Dengan torehan 8 gol dan 3 assist dari 12 penampilannya di Liga 2 Belanda musim ini, Jonathans dipandang sebagai salah satu talenta yang menjanjikan, baik untuk klub-klub Belanda maupun timnas Indonesia. Nova Arianto akui masih banyak kekurangan meski berhasil bawa timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Asia 2025. Timnas U17 Indonesia sukses mengamankan tempat di Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Garuda Asia menjadi satu dari 3 tim Asia Tenggara bersama Thailand dan Vietnam yang berhasil lolos ke babak final, menciptakan sejarah dengan lolosnya timnas semua umur ke ajang Piala Asia. Pelatih Nova Arianto memberikan apresiasi penuh kepada seluruh staf pelatih dan para pemain atas keberhasilan ini. Nova mengakui bahwa kesuksesan timnas senior Indonesia lolos ke Piala Asia memberikan motivasi besar bagi tim U17 untuk menunjukkan prestasi serupa. Namun ia juga menyadari bahwa perjalanan ini tidaklah mudah mengingat persaingan ketat melawan tim-tim unggulan seperti Australia dan Kuwait di fase grup. Kami sangat mengapresiasi kerja keras semua pihak, mulai dari staf hingga pemain. Tim senior kita sudah bisa lolos ke Piala Asia dan ini jadi motivasi besar bagi kami, ujar Nova Arianto. Nova juga mengakui bahwa meskipun mereka berhasil memenuhi target, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki sebelum berlaga di Piala Asia. Pelatih 45 tahun ini menekankan pentingnya meningkatkan persiapan untuk menghadapi tim kuat di ajang tersebut. Banyak hal yang perlu kami benahi, tapi kami harus bangga dengan pencapaian ini, lanjut Nova. Ia juga berterima kasih kepada PSSI yang telah memberikan dukungan penuh, termasuk mengadakan pemusatan latihan di luar negeri dan pertandingan uji coba internasional untuk memperkuat mental bertanding para pemain. Persiapan kami sudah dimulai sejak Februari, mulai dari seleksi awal, pemusatan latihan di Jogja, kompetisi AFF, hingga TC di Bali dan Spanyol. Ini tak mudah, banyak pemain yang harus meninggalkan sekolah. Tapi usaha keras ini terbayar dengan lolosnya kita ke Piala Asia U17 2025, tutup Nova dengan penuh rasa syukur.